Perkenalkan, saya Putri Adila dari kelas MBD STIE Surakarta akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Kenapa harus melakukan uji asumsi klasik? Untuk analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam uji asumsi klasik, terdapat 4 macam pengujian. Yang pertama, uji multikolinearitas, 2. Uji heterokedasitas, yang ketiga, uji normalitas, dan yang terakhir, uji autokorelasi. Mari kita bahas satu persatu tentang uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas. Untuk mengetahui apakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah gejala multikolinearitas atau tidak. Dengan kriteria, jika nilai FIV kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya, yang baik itu tidak terjadi multikolinearitas dan hanya digunakan pada penelitian dengan variabel bebas lebih dari 1. Contoh uji multikolinearitas, analisis pengaruh jumlah salesman dan outlet terhadap penjualan. Data yang kita punya masukkan dalam SPSS seperti pada gambar berikut. Setelah itu, kita akan klik Analyze, Regresi Linear. Nanti akan muncul kotak seperti pada gambar. Dan masukkan dependen penjualan, independen jumlah sales dan jumlah outlet, lalu klik statistik dan pilih model fit dan collineary diagnosis. Setelah itu continue dan akan muncul hasil seperti pada gambar. Dapat kita lihat hasilnya nilai FIV lebih rendah dari 10, yaitu 3,381, dan nilai toleransi lebih dari 0,1 yaitu 0,296, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Pemeriksaan melalui grafik scatter plot apakah data menyebar secara acak atau normal dan tidak membentuk pola tertentu. Dari hasil analisis pengaruh jumlah outlet dan jumlah sales terhadap penjualan dapat kita lihat datanya menyebar acak atau normal dan tidak membentuk pola tertentu. Maka tidak terjadi heterokedastisitas. Yang ketiga yaitu uji normalitas. Untuk melihat sebaran data dari hasil penelitian terdistribusi normal atau tidak. Data yang normal jika kurva berbentuk lonceng. Normalitas pengaruh jumlah salesman dan outlet terhadap penjualan. Data yang kita punya masukkan ke dalam SPSS seperti pada gambar. Lalu kita klik Analyze, Regresi Linear. Akan muncul kotak seperti pada gambar. Setelah itu kita masukkan independen penjualan, independen jumlah sales dan jumlah outlet. Lalu kita klik statistik. Kita checklist deskriptif, Durbin Watson, lalu continue. Kita klik plots, lalu kita masukkan Y as the right, X-nya zebra, histogram normal probability plot kita centang, continue. Lalu kita checklist unstandardized dan unstandardized pada residual dan predicted value. Lalu continue. Kita klik OK, nanti akan muncul hasilnya seperti pada gambar. Diagram menunjukkan hampir mirip lonceng, maka terdistribusi normal. Dan yang terakhir, uji autokorelasi. Hanya digunakan pada data time series dan bukan data cross section untuk melihat ada atau tidak korelasi antara residual pada periode T dengan residual periode sebelumnya. Data yang baik itu tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi, klik Analyze, Non-Parametric Test, lalu kita klik Run. Setelah itu akan muncul kotak seperti pada gambar. Kita masukkan residual 2 pada tes variable list, lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasil seperti pada gambar. Nilai asimsiknya 0,252 atau lebih dari 0,05, maka tidak ada autokorelasi. Cukup sekian tutorial dari saya. Apabila terlalu cepat tutorialnya dapat di pause
Terima kasih sudah melihat sampai akhir videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian.